Yellow Intimate, melanjutkan video sebelumnya tentang metode I Love You. Di video kali ini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana cara kita mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Dan ini sebagai bagian dari perjalanan kita untuk mengenal diri sendiri atau I. "31 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1991, saya mengikuti seleksi beasiswa AFS untuk 1 tahun pertukaran pelajar di luar negeri. Saat itu ada satu pertanyaan yang membuat saya kikuk untuk menjawabnya adalah ketika saya ditanya, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu? Kenapa saya kikuk untuk menjawabnya? Karena satu, saya kurang persiapan, saya tidak nyangka akan mendapat pertanyaan seperti ini. Yang kedua, karena saya takut jawaban kekuatan saya ini malah akan menjadikan saya terkesan over percaya diri. Dan ketika saya cerita tentang kelemahan, saya juga takut bahwa kelemahan saya ini akan jadi penghalang untuk saya lolos mendapatkan beasiswa. Saya tak ingat apa jawaban saya saat itu benar-benar spontan jawabannya, tapi yang pasti alhamdulillah saya bisa lolos mendapatkan beasiswa AFS dan pergi ke Belanda selama 1 tahun. Tahun 93 saya pulang dari Belanda. Nah, mulai tahun 94 saya terlibat aktif dalam seleksi untuk beasiswa AFS ini. Biasanya dari tahun ke tahun saya mendapat peran sebagai pewawancara kepribadian. Dan ternyata di petunjuk untuk interviewer itu ada satu poin yang menanyakan apakah peserta mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya. Dan itu harus kami nilai. Dan ternyata jadi interviewer di masa lalu dan di masa kini terasa bedanya. Di masa lalu, jawaban peserta itu cenderung lebih beragam dibanding dengan di masa kini yang lebih seragam. Pada satu sesi interview, saya sempat bertanya kepada salah satu kandidat apa yang mereka siapkan untuk menghadapi interview ini. Dan jawabannya adalah sangat wajar. Dia membaca hal-hal bagaimana cara mempersiapkan interview itu di internet. Dan dia mendapatkan contoh pertanyaan juga contoh jawaban dari internet. Oleh karena itu, wajar jika jawaban anak-anak ini seragam karena banyak yang hanya mencomot contoh-contoh jawaban pertanyaan itu di internet. Padahal apa yang diharapkan oleh interviewer itu, kami mengharapkan jawaban orisinil karena memang kami ingin mengenal sosok yang sedang kami interview ini, baik untuk beasiswa maupun untuk kerja. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Sebelum membahas ke hal praktis, yang pertama harus kita set adalah pola pikir kita. Pertama, kita yakin bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan setiap kelebihan selalu ada kekurangan. Begitu juga setiap kelemahan pasti ada kekuatan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan besar, biasanya manusia melakukan kerjasama. Yang kedua, kita harus berani jujur. Jujur pada diri sendiri. Yang akan kita lakukan ini adalah evaluasi diri, dan jika kita tidak berani jujur dengan diri sendiri, maka hasilnya pun tidak akan tepat. Setelah kita set pola pikir, maka langkah berikutnya cukup sederhana, tapi perlu komitmen dan konsisten, yaitu sediakan waktu untuk diri sendiri dengan menuliskan kelemahan atau kekurangan dan kelebihan atau kekuatan diri. Bagaimana cara menuliskannya?
Simple, kita hanya tinggal bikin 3 kolom. 1 kolom kekuatan, 2 kolom kelemahan, yang tengah-tengah kolom antara kekuatan dan kelemahan. Kita bikin 3 kolom ini. Nah, temukan sesuatu yang menurut kita itu menjadi kekuatan kita. Menurut kita, jadi sesuai dengan standar kita. Contoh, saya perfeksionis. Banyak contoh di internet yang bilang saat interview jangan bilang perfeksionis karena pasti kamu akan gagal interview. Menurut saya, jangan takut untuk mengatakan diri perfeksionis. Tuliskan perfeksionis itu di kolom. Kolom mana? Terserah kita. Jika kita merasa bahwa perfeksionis itu memang kekuatan diri kita, tuliskan di kekuatan. Jika kita merasa perfeksionis itu kekurangan kita, tuliskan di kolom kekurangan. Jika kita bingung, karena memang kita merasa perfeksionis kita ini menjadi kekuatan, tapi kita mendengar orang lain atau banyak tulisan yang bilang perfeksionis itu sesuatu kelemahan, maka kita bisa tuliskan di tengah-tengah. Tulis perfeksionis di tengah-tengah. Kita mulai bagi lagi perfeksionis ini. Saya perfeksionis, karena saya perfeksionis, maka saya menjadi teliti. Tulis teliti menjadi kekuatan saya. Kemudian karena saya teliti, maka saya membutuhkan waktu. Dan saya untuk mendapatkan waktu itu harus menunggu mood saya supaya enak agar saya bisa teliti. Maka saya menjadi suka menunda-nunda. Tulis procrastinate menjadi kelemahan saya. Tetapi karena saya procrastinate, saya menjadi terbiasa untuk mengerjakan sesuatu dengan deadline yang singkat. Artinya saya bisa berpikir cepat. Tulis, bisa berpikir cepat dijadikan kekuatan. Atau misalnya, karena saya perfeksionis, jadi saya sering mengkritik diri sendiri, dan itu cukup stressful. Tulis, self-critical di weakness. Ada juga orang yang menulis self-critical di strength, karena dia merasa dengan dia self-critical itu justru kekuatan dia. Dia selalu berani mengevaluasi dirinya sendiri, mengkritik dirinya sendiri, dan dengan itu dia bisa maju. Berikutnya, setelah kita mempunyai daftar kelemahan dan kekurangan diri secara acak, kita mulai kembali tajamkan di mana kekuatan dan kelemahan diri ini kita simpan atau kita aplikasikan dengan cara tuliskan hasil evaluasi diri. Apa sih sukses kita selama ini? Apa sih kegagalan kita selama ini? Apa sih goal yang sedang kita jalankan saat ini? Jadi misalnya, saya gagal menurunkan berat badan. Akibat apa? Saya tidak komit dan saya kurang konsisten. Tulis, saya tidak komit dan saya tidak konsisten. Tetapi ketika goalnya berubah, misalnya saya sukses menyelenggarakan acara. Karena apa? Saya meluangkan seluruh waktu saya untuk menyelenggarakan acara itu, saya komit dan saya konsisten melakukan seluruh rencana. Simpan itu di kekuatan. Jadi, dengan cara ini kita bisa lihat bahwa kekuatan dan kelemahan itu sebetulnya bisa berubah tempat tergantung dari situasi atau kondisi. Kadang sesuatu yang jadi kelemahan bisa menjadi kelebihan di pekerjaan lain. Dan begitu pula sebaliknya, tergantung situasi dan kondisi. Dengan kata lain, kita tidak usah khawatir dulu dengan segala macam kekurangan kita, atau kita tidak usah senang dulu dengan segala macam kelebihan kita, karena baik kekuatan atau kelemahan itu tidak akan bisa maksimal jika tidak kita tempatkan di situasi dan kondisi yang tepat. Situasi dan kondisi ini dalam hal lain adalah goal atau tujuan atau target kita.
setelah kita mempunyai daftar kelemahan dan kekurangan diri, juga lembar evaluasi. Nah, berikutnya adalah kita ingin mengetahui pandangan orang terhadap diri kita. Seperti yang pernah saya sampaikan di video metode I Love You, kunci dari metode I Love You ini adalah adanya keseimbangan atau harmoni. Jadi apa yang menurut saya ini harus seimbang dengan apa yang menurut orang lain pikir tentang saya. Jadi, tidak ada salahnya kita bertanya kepada orang-orang di sekeliling kita mengenai kekurangan atau kelebihan diri kita, kelemahan atau kekuatan diri kita. Banyak yang menyarankan untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan diri ini kita bertanya kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, kantor, atau sahabat. Dan itu tidak salah, silahkan bertanya. Tapi menurut saya, kita pun sebetulnya bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan diri ini dari orang yang baru kita kenal atau mungkin tidak mengenal kita sama sekali. Kadang pendapat orang ini bisa berbeda. Contoh, di rumah saya dikatakan malas karena sering nonton Netflix. Jadi waktu leisure saya pergunakan untuk nonton dan tidak melakukan yang lain. Tapi di kantor orang-orang memuji saya sebagai orang yang rajin karena saya selalu bekerja sampai melebihi jam kantor dan bahkan di waktu akhir pekan. Nah, bagaimana nih? Apakah saya pemalas atau saya rajin? Jawabannya sebetulnya ada di hati masing-masing. Apakah saya pemalas atau saya rajin? Dan jawabannya kembali tergantung dari goal atau tujuan kita. Apa tujuan kita? Apa kelemahan dan kekurangan kita? Persepsi orang juga penting ya. Seperti contoh lain adalah ketika saya sangat mengenal suami saya sebagai orang yang baik hati, suka menolong, dan bahkan dia itu sering mengedepankan kepentingan orang dibanding kepentingan dirinya sendiri. Tetapi orang yang baru kenal atau tidak mengenal suami saya, ada juga yang mencap atau melabel suami saya ini sebagai orang yang sombong. Nah, ini yang harus kita hati-hati ketika kita mendengar pendapat orang, kita hati-hati saring dan kembali ingat evaluasi diri. Apa tujuan kita? Disitulah kita menempatkan di mana kekurangan dan kelemahan kita. Kita juga bisa berkonsultasi dengan psikolog untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan diri, atau sekarang ini sebetulnya kita juga bisa menggunakan alat bantu mengenal karakter. Jadi ada banyak alat atau tools gratisan beredar di internet. Saya sendiri pernah mencoba tes 16personality.com dan juga fotokarakter.com, dan hasilnya cukup fun untuk mengevaluasi diri. Tapi jangan panik jika setiap kita melakukan tes hasilnya berbeda. Ini sekali lagi hasil tes ini hanya sebagai bahan perenungan saja. Dan yang penting diingat, list kekuatan dan kelemahan diri ini bukan sesuatu yang abadi. Ini bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi, dan karena pada dasarnya manusia itu adaptif dan juga bisa belajar dari pengalaman. Yang penting untuk diingat adalah list ini kita buat dalam rangka untuk mencapai tujuan kita. Contoh, jika kita sedang melamar suatu pekerjaan, katakanlah sebagai sekretaris. Nah, kalau kita sudah mengenal diri sendiri, kelemahan, kekurangannya, berdasarkan beberapa kejadian yang pernah kita akan alami, berdasarkan rencana yang kita inginkan, kita bisa tahu apakah kita cocok atau tidak dari sekretaris. Jika kita cocok, kekuatan apa yang bisa kita sumbangkan untuk karir kita ini, dan kelemahan apa yang harus kita tingkatkan agar kita bisa menikmati pekerjaan ini. Contoh lain, jika kita punya goal untuk mendapatkan beasiswa. Dengan mengetahui kekurangan dan kelemahan diri ini, kita jadi lebih tahu siapa diri kita dibanding orang lain, dan mengapa diri kita menjadi orang yang lebih cocok untuk mendapatkan beasiswa itu dibanding orang lain. Ya, sebagai recap dari video kali ini,
Jadi tips untuk mengetahui kelemahan dan diri sendiri itu adalah yang pertama, kita harus set pola pikir bahwa tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena itu kita harus berani jujur kepada diri sendiri. Yang kedua, siapkan waktu untuk merenung dan menuliskan kekuatan dan kelemahan diri sendiri sesuai dengan standar kita. Yang ketiga, jadikan pendapat orang lain atau hasil dari alat tes sebagai bahan evaluasi. Yang keempat, ingat bahwa kelemahan pun akan menjadi kekuatan jika kita menempatkannya pada situasi yang tepat. Dan jadikan hasil evaluasi kelemahan dan kekurangan diri ini sebagai bagian dari rencana kita untuk mencapai tujuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Di video yang lain saya akan berbicara mengenai bagaimana membuat rencana untuk mencapai tujuan.